kita mengawali pengajian kembali. Sebelumnya di bulan Ramadan kita libur mempersiapkan berbagai macam ibadah dalam bulan Ramadan. Masih dilanjutkan libur dengan bulan Syawal, sebab kegiatan panjenengan kata kalau tinggalin jenengan Syawal di kata undangan ya, undangan manten ya. Oleh karena itu baru bulan Dzulqa'dah niki kula panjenengan bisa masuk kembali. Mugi-mugi apa yang disiapkan oleh keluarga besar Abah Haji Muhammad Naim ini kita bisa menyambutnya, bisa menjaganya, dan pengajian ini sampai kapanpun jua. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena mengawali pengajian ada yang mungkin tahu beritanya atau yang tidak, bukan masalah ini. Yang terpenting panjenengan sudah menyampaikan kepada jamaah yang pengen tahu bahwasanya Ahad pagi hari ini di awal bulan ini pengajian sudah masuk kembali. Dini wonten jamaah sing masuk, mungkin kita husnul dan kita maklur, mungkin masih ada kegiatan, tapi jangan pernah kemudian mengingatkan pengajian di Abah Naim sudah masuk kembali. Bu, ibu-ibu, masya Allah, ewonan ini. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan bahwasanya satu kebaikan atas majelis taklim seperti ini, pengajiannya Habib Muhsin Al bin Hamid, pengajian dalam sudah masuk, adalah merupakan suatu ajaran amal ma'ruf nahi munkar. Panjenengan tinggal mengingatkan saja, soal mau dan tidak itu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajari oleh guru-guru kita, lek ngaji ditonton atine sing ikhlas. Berapapun yang datang kepada kita bukan masalah. Ya, lek tirosi al-Maghfulah Kiai Khalil Nawawi Sitogiri, ketika ditanya adiknya Kiai Hasani, santri ini jenengan sing maca kitab wakil kuwi. Boten kula medal beliau, lenggah tengajen beliau maca kitab sing rungokno ngoten mawon. Ya, saking ikhlasnya beliau seperti itu. Nah, kita pun juga seperti itu. Kita tata niat kita, ya, dan kita sudah diajari oleh guru-guru kita bukan berapa jumlahnya yang datang. Yang terpenting terus ditata keikhlasan kita untuk mengajar. Sampai salah satu guru kita pernah mengatakan, jangankan banyak, satu orang kalau datang kita ajar. Malah beliau mengatakan, ojo siji Ustaz, separuh pokoknya seambaan. Tahu lah kok. Ojo menewong sitok separuh pokoknya seambaan ya. Tahu lah kok. Saking luar biasanya ikhlasnya. Nah, kalau kemudian kita melihat orang-orang yang seperti itu, kula jenengan boten napa-napa. Ya, dibandingkan dengan guru-guru kita yang betul-betul berjuang dengan keikhlasan itu. Nggih, siapa tahu kita kalau meniru 100% boten saged, minimal 10%, 25% berjuang di dalam dakwahnya Allah atasnya itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari tadi belum ya niatnya. Ya, kita niat terlebih dahulu, niat yang diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya Sayyidil Walid Al-Alam Ustaz Al-Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Idrus, yang sangat doa belajar ini sampai ke Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Seperti biasanya saya dulu panjenengan yang menirukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa talalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Doanya sampai diakhiri dengan ungkapan wa thawabi. Betul usah ditambah mali ya. Jadi dengan ungkapan doa Bismikallahumma ahya wa bismika aram. Itu tumuni tuhuan. Betul usah ditambah itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas mundur sedikit supaya kemudian mengingatkan kita dengan pengajian kitab Tabiul Ghafilin. Saya mulai dari hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman. Mungkin sudah terbaca, kita baca cepat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Babu zajri 'alil kadhibi ila anqal. Wa ruwiya, dan pernah diriwayatkan, an Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau sahabat Hudzaifah bin Yaman pernah berucap, inna rajula, sesungguhnya seseorang, sekalipun makna rajul itu adalah laki-laki, tapi biasanya di sini maknanya umum, tapi tekanannya memang laki-laki. Inna rajula, sesungguhnya seseorang, khususnya laki-laki, kana yatakallamu, konon dia itu berbicara, bil kalimati, dengan ucapan tertentu, ala ahdi Rasulillahi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayasilu, maka jadilah dia, biha, bil kalimati, sebab kalimatnya itu munafiqon, dikategorikan orang munafik. Jadi di zaman Kanjeng Nabi itu karena situasi lingkungannya betul-betul bersih, umumnya orang sofaul qulub, artinya bersih, jadi ada kotoran sedikit ngoten mawon pun kerasa, bagaikan baju yang putih bersih, ono kemudian kotoran sedikit ketok. Asalipun soklat nopo ireng, ya masih gak diubah petang dino petang 5 dino ya gak ketok, kemudian sekalipun ono bolot ya, jadi wong podo ya itu. Artinya ya, jadi kalau zaman itu kemudian semakin keruh, banyak orang yang berbuat ketidakbaikan, akhirnya ketidakbaikan itu dianggap biasa. Ya, padahal sebenarnya itu ketidakbaikan. Demikian juga hanya satu kalimat, dua kalimat, orang itu di zaman Nabi sudah dikategorikan munafiqon, orang munafik. Padahal munafik itu
tempatnya di neraka, fidarkil asfali minan nar, bagian paling bawah, bagian aspal itu bagian paling bawah sendiri. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, la asma'uha, sungguh aku mendengarkan kalimat tersebut, min ahadikum, dari salah satu di antara kalian, fil yaumi, pada hari ini, asyra marratin, sebanyak 10 kali. Artinya begini, di zaman Nabi satu kalimat, 2 kalimat ternyata diucapkan dengan kebohongan oleh seseorang, orang itu sudah kemudian stempel dengan munafik di rupanya. Sebab munafik itu ngomong mesti bohong, kalau janji mesti ingkar, seperti itu. Tetapi kemudian berubah lagi, zaman kemudian bergerak lagi, tidak sepatah 2 patah kata, diulang-ulang lafaz itu, kemudian sampai 10 kali orang melakukan, sampai perbuatan berucap 10 kali yang ternyata bohong, baru kemudian disebut dengan ungkapan munafik. Jadi bergeser waktu, ya, semakin jauh dari Nabi, semakin kemudian identifikasi ningali tiang munafik niku, ya, semakin tidak mudah. Zaman Nabi biar ngomong 1 kalimat 2 kalimat kok goroh, langsung munafik ya. Zamannya Hudzaifah bin Yaman, berarti zamannya sahabat tabi'in, baru 10 kali dia berbuat begitu, munafik. Kalau di akhir zaman ini, boten-boten munafik kabeh ngono. Ya. Yakni, maksud daripada ungkapan hadis ini, ar-rajula, laki-laki itu, idza kana yakdzibu, apabila keberadaan dia itu yakdzibu, melakukan kebohongan, kana dzalika, konon keberadaannya itu dalilan, sebagai petunjuk, ala nifaqihi, atas kemunafikannya. Orang itu kalau sekali bohong, 2 kali bohong, di zaman Nabi itu sudah dicap munafik. Di zaman sahabat Hudzaifah bin Yaman dan tabi'in, berkali-kali sampai 10 kali ternyata bohong, baru disebut munafik. Fal wajibu, maka sebuah kewajiban moral, alal muslimi, bagi seorang muslim, an yamna'a, dia mencegah, nafsahu, dirinya, min alamatil munafiqina, dari tanda-tanda orang munafik. Maka dalam ungkapan kitab Tabyi'ul Ghafilin ini, fal wajibu, maka sebuah kewajiban moral bagi setiap muslim, mencegah dirinya jangan sampai terjerumus melakukan tanda-tanda kemunafikan. Fa innar rajula, maka sesungguhnya kaum laki-laki, idza ta'awwada, apabila dia sudah terbiasa, ta'awwada itu terbiasa, idza ta'awwada, apabila dia terbiasa, terbiasa apa maf'ul bihnya, ya, al-kadhiba, perbuatan bohong, yuktabu, niscaya orang ini dicatat, ditulis, ditetapkan, indallahi, di sisi Allah, munafiqan, sebagai orang munafik. Wa yakunu, dan keberadaan alaihi, atasnya, wizruhu, dianggap dosanya dia, wa wizru malik tadahu, dan dosanya orang-orang yang sudah mengikuti dia.
Artinya ketika seseorang ini sudah gampang goroh, min gorohin ila gorohin, dari goroh satu ke goroh berikutnya, ya, maka ya kalau sudah seperti itu, akhirnya kemudian dia berbuat dengan goroh itu, dia berbuat dosa. Dan kemudian dengan goroh itu, dengan bohong itu, kemudian dia mengarahkan orang lain untuk mengikuti dia dengan kebohongannya, maka dosa-dosa orang yang dia sesatkan dengan kedustaannya itu, dia juga menanggungnya. Apa dari? Makanya kalau masalah duniawi, ukhrawi, betul-betul jangan sampai bohong. Dunia awan betul usah. Didik ada kan orang itu wong dodolannya balik sumpah. Ya. Wallahi, tallahi, billahi, uruful qasam dikai kabeh. Demi Allah. Ya, sama pembeli pertama wis tak murah, padahal kalau pembeli 10. Ya, ini nomor yang ke-11. Sama tuku pisang yang piro wis saya katai. Demi Allah, iki mang wakil wali kota ini Pak Ali Mutahiri, ya ini dia ini nyampe tobul gak akeh notak sampean swidak wis padahal ya wali kota liwate kan ya kok goroh temenan kok itu karena terbiasa min gorohin ila gorohin, dari goroh ke goroh berikutnya seperti terbiasa. Maka yang demikian itu dicatat di sisi Allah munafiqon, orang munafik. Kalau dia melakukan kesalahan diikuti oleh orang banyak dengan gorohnya, perbuatan apa itu, bohongnya itu, maka dosa baginya dan dosa orang-orang yang mengikutinya itu dia harus tanggung jawab di akhirat. Ya, berat ini yang demikian ini. Selanjutnya disebutkan dalam kitab niki, qala, berkatalah pengarang kitab niki, ya, haddatsana, telah memberikan hadis kepada kami Abu Mansur ibnu Abdullah al-Faraidi, telah memberikan hadis kepada kami Al-Imam Abu Mansur bin Abdullah Al-Farabi di Samarkand, di daerah Samarkand, Asia Timur ini. Tempat pengarang kitab ini ada. Bi isnadihi, yang sanad hadisnya itu kalau ke atas sampai sahabat namanya An Samurah bin Jundabin, dari sahabat Nabi namanya Samurah bin Jundab. Qala, dia mengatakan, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shallal ghadata, Kanjeng Nabi itu, Rasul itu apabila selepas salat al-ghadata as-subha, beliau selepas salat subuh, akbara alaina, mesti kemudian menghadap kepada kami, biwajhihi, dengan wajah beliau yang paling mulia ini. Rasul kemudian menghadapi sahabat ini tadi. Apa yang dilakukan Rasul? Faqala li ashabihi. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya, hal ra'a ahadun minkum al-lailata ru'yan. Hal apakah ra'a bermimpi, melihat atau bermimpi, ahadun minkum, salah satu di antara kalian, al-lailata, tadi malam, ru'yan, sebuah mimpi. Apakah salah satu di antara kalian tadi malam ono sing mimpi, ada bermimpi?
Ya. Apakah di antara jenengan ada yang bermimpi? Oh ada. Saya mimpi seakan-akan mendatangi pengajian majelis taklim Raudhatun Naim. Gak mimpi saya iki teko. Ya. Kemudian ya fayakussu alaihi, maka kemudian orang yang bermimpi tadi malam itu di hadapan Nabi yakussu, mengisahkan alaihi kepada Nabi, masya Allahu, apapun saja yang dikehendaki oleh Allah, an yang kusyru'yahu alaihi, atas kisah mimpi yang beliau dapatkan, sahabat ini dapatkan. Jadi Nabi itu tiap pagi ada yang tadi malam mimpi, ya ada yang tadi malam mimpi, ya saya tadi malam mimpi seakan-akan minum air laut Ustaz. Oh, itu takwilannya apa? Berarti semua mari mangan gak ngombe. Ngombe satu belah iku ke bawah sampai mimpi. Terus gak usah ditakwil itu. Ya. Nah. Kemudian an yakussa ru'yahu alaihi, siapapun kemudian sahabat menceritakan kisahnya mimpinya itu pada Nabi. Wa innahu qala lana, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi itu qala bersabda lana kepada kita, zata ghadatin, di suatu pagi, zata ghadatin, di suatu pagi. Kanjeng Nabi ngomong itu tadi, hal apakah ro'a, telah melihat, ahadun minkum, salah satu di antara kalian melihat apa? Al-lailata, tadi malam, ru'yan, sebuah mimpi. Fakulna, ditakoni sahabat-sahabat, tadi malam ada yang mimpi, ada yang mimpi. Boten wonten Kanjeng Nabi. Fakulna, la, maka kemudian kami para sahabat mengatakan, la, tidak ada ya Rasul. Qala, kemudian Nabi kemudian menjawab gini, lakini, kalau tidak ada yang mimpi, akan tetapi saya ini ana ra'aitul lailata, justru aku tadi malam yang bermimpi, kata Kanjeng Nabi. Apa mimpinya Kanjeng Nabi? Wajar hadirin, tetap kita baca tabarukan ilmu kitab niki. Ya, annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi, annahu, bahwasanya atani, telah datang kepadaku, fa'ilnya ata, ifnani, dua orang laki-laki. Dalam mimpi itu Kanjeng Nabi ya didatangi dua laki-laki. Wa annahuma, dan bahwasanya keduanya, dua laki-laki itu, akhadha biyadi. Ingat, dalam biasanya contohnya nahu, kata-kata akhadha bi maknanya memegang. Ya, ada ungkapan di dalam bab munajat itu, khud ya rajul, khud biyadi, wong lanang, pegang tanganku. Ya, jadi akhadha bi itu maknanya memegang. Akhadha, dua-duanya itu mengambil tangan, itu maknanya adalah memegang aku. Akhadha biyadi, dua-duanya itu kemudian laki-laki itu memegangi tanganku. Faqala, kemudian dua laki-laki dalam mimpi itu mengatakan li kepadaku, intalik, idhab, ayo pergi, ya. Pak, monggo maksud dorong saja, ya, intalik, ayo pergi. Mereka berdua mengajak saya, katakan Kanjeng Nabi, untuk kemudian pergi, ya, fantalatu, maka kemudian aku bertolak pergi, ma'ahuma, bersama kedua laki-laki itu. Fa'akhrajani, maka keduanya itu mengeluarkan aku, menyampaikan aku ila ardin mustawiyatin, pada satu ardin tanah, mustawiyah yang lurus, artinya di sebuah tanah lapang.
perasaan Kanjeng Nabi digandeng oleh dua laki-laki ini sampai pada tanah lapang. Pak, pengaruh suara. Jadi di alam yang lain, masya Allah itu. Fa'ataina, kemudian kami berarti kami ini ya dua laki-laki dan Kanjeng Nabi dalam mimpi itu. Fa'ataina, kami kemudian di lapangan besar itu, yang lebar itu, yang luas itu, kami datang ala rajulin, kepada seorang laki-laki muttaji'in, ya, yang dia tiduran miring, ya, laki-laki ini tidur miring. Wa akhara, ya, sedangkan maksudnya wa rajulin akhara. Nah itu akhara itu naatnya rajul yang mahdhuf, qaimin naat mali. Wa akhara, sedangkan laki-laki yang lain yang dalam mimpinya Nabi itu qaimin alaihi, berdiri di hadapan laki-laki yang tiduran tadi. Ini laki-laki ini tidurnya dengan tidur miring. Jadi antara jenengan dan tidurnya bilungguan ini. Nah kemudian bisakhratin, dia kemudian laki-laki ini berdiri, ya, berdiri di hadapan laki-laki yang sedang yang sedang tiduran miring itu. Orang ini bisakhratin, kemudian membawa batu aja. Fa'idhan idha fujaiyah, maka tiba-tiba, bahasa Jawa itu mataan. Fa'idhan, maka tiba-tiba, huwa laki-laki, ya, yang berdiri tadi, yahwi, ya, kemudian yahwi bisakhrati, melemparkan batu itu ala roksi, kepada laki-laki yang sedang tidur miring itu. Fayafluhu, ya, fayafluhu, maka pecahlah ini bihi, dengan sebab dilempar batu iki wau. Fa'ilnya yafluhu, roksuhu, kepala dari laki-laki yang tidur miring ini. Fayadahdahul hajaru, ya, maka kemudian batu itu menggelinding, ya, batu itu kemudian menggelinding padanya. Jadi artinya kepalanya kena, seawai kena, ya, kemudian batu setelah menggelinding kepada orang yang melemparkan lagi, ya. Fayatsba'uhu, kemudian, ya, dia mengikuti larinya mengikuti larinya batu itu. Fayakhudhu, dicukup malah itu. Jadi malah digawe nimpuk orang yang tidur tadi, pecah ndase, sawai kena batu ning glunduk, diplayoni, diambil lagi, diulangi lagi. Ya. Fala yarji'u ilaihi, ya, maka tidaklah dia kemudian kembali kepada hal itu, hatta yasiha ra'suhu, sampai pulih kembali kepala orang yang tiduran tadi yang ditimpukkan itu, kama, karena seperti semula. Fayaudu alaihi, maka kemudian diulangi lagi, dilemparkan batu itu, hancur, kemudian batunya gelundung malih, dijogok malih oleh laki-laki tadi yang berdiri, ya. Fayaudu alaihi, maka dia mengulang-ulang yang seperti itu, bimithli dzalika, dengan perbuatan melemparkan batu pada kepala itu. Melihat kados ngoten Kanjeng Nabi, ya kan? Ya Allah, apa ini orang disabit gitu? Fakultu, kemudian aku mengatakan, kata Kanjeng Nabi, Subhanallah, Maha Suci Allah, Mahadha. Ya, apa maksudnya ini? Ya, apa maksudnya ini?
dia bertanya Nabi kepada dua orang laki-laki itu. Faqala, maka dua laki-laki itu kemudian mengatakan li kepadaku, intoli, ayo pergi ayo. Ya, episode ini sudah Anda lihat. Nanti intinya gini aja. Episode itu ditunjukkan di lapangan itu oleh Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi diberitahukan oleh dua laki-laki ada episode ini, orang yang tersiksa ini. Semuanya dalam mimpi itu disampaikan, dan juga ada kenikmatan surgawi yang juga diceritakan. Nah, itu bentuk daripada azab yang akan diterima orang nanti yang berbuat maksiat-maksiat tertentu. Nanti di akhir ceritanya akan dibuka apa maksudnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, dawuhnya dua laki-laki itu kepadaku, intalik, ayo pergi ayo, jangan di sini, ayo geser ke sana. Fantolaktu, kemudian aku ini kemudian bergeser pergi ma'ahuma, bersama kedua laki-laki itu. Hatta hingga ataina, kami ini mendatangi ala rajulin, atas seorang laki-laki mustalqin. Mustalqin itu melumah, terlentang. Kalau tadi tidur miring, saat ini terlentang. Ala qafahu, dia terlentang dengan beralaskan apa itu tengkuknya ini. Wa idza, tiba-tiba akharu, ada laki-laki lain, ya, qaimun, yang laki-laki itu berdiri alaihi, di depan orang yang tidur terlentang itu, bikalubin, kalub niku gantolan tadi. Bikalubin, dengan gantolan, min hadidin, yang terbuat dari besi. Koyok mesin gantol apa niku yang dibuat gantol apa itu es batu di gantolan itu. Ya, gantolan seperti itu. Nah, orang ini bawa gantolan ini. Faidan, maka tiba-tiba tahu-tahu huwa yakti, dia kemudian, ya, orang ini kemudian yakti mendatangi ahada syiqqaihi, syiqqai wajhihi, dia mendatangi syiqqa itu ngapunten separuh wajahnya, bisa jadi pipinya. Dia datangi pipinya orang yang tadi apa itu tidur terlentang itu, fayasyuqqu syiqqahu, dia robek kemudian separuh dari apa itu, separuh dari wajahnya dengan gantolan itu. Ya, sudah wajahnya pas-pasan, robek ngoten, kita entek pasir. Nah, hatta yablugha ila qafahu, sampai kemudian gantolannya itu merobek itu sampai kemudian di tengkuknya ini, bolongnya, wa min khalihi, dan sampai kemudian hidungnya juga kena. Jadi disobek itu kemudian, waduh, Nabi ningali, ya Allah, ono apa ini? Ini episode yang kedua. Ya. Summa yatahawala, ya. Kemudian orang laki-laki yang berdiri itu yatahawala apa? Bergeser. Ila janibil akhari, pada sebelah yang selanjutnya. Tadi yang sebelah sudah disobek, apa itu? Pipinya disobek, wajahnya sudah kelihatan, ganti pipinya sebelahnya tadi disobek. Waduh, kok apa begini? Padahal dunia pipi itu gak skincare ini. Nah, kok disobek ini? Tak skincare ini. Ya, fayuf'alu bihi, ya, maka kemudian dilakukan padanya mithlu dzalika, naibul fa'ilnya yuf'alu, mithlu dzalika, seperti itu terus, ya, fala yafrughu minhu,
Maka laki-laki yang berdiri bawah gantolan tadi belum selesai untuk nyobek yang satunya, hatta yasihal janibul awalu, hingga kemudian bagian sebelahnya yang pertama tadi balik malih, kembali seperti semula, kamakana seperti sebelumnya, fayaudu ilaihi, dia ulangi lagi perbuatannya, disobek lagi pipinya, fayuf'alu bihi mithlu dzalika, maka kemudian dilakukan hal seperti itu terus. Iki waras sebaik disobek, ini kemudian belum selesai nyobek sini balik terus begitu itu ya. Kultu, Nabi mengatakan begini, subhanallah, maha suci Allah. Iki apa menaiki? Apa episode cerita apa lagi? Qala, dua laki-laki tadi, dua orang tadi mengatakan li kepadaku, intalik, ayo ngalih, ayo pergi, jangan di sini. Ya, berarti Nabi sudah melihat episode yang kedua. Episode yang pertama orang tuimpuk dengan batu, waras tumpuk malih, sudah kan, ayo ganti ayo. Ada aja Nabi kata ini ya. Yang kedua kemudian orang disobek wajahnya, ayo lanjut ya. Nah kemudian fantalakna, kemudian kami pergi seluruhnya, hatta hingga ataina, kami kemudian mendatangi ala binain. Kemudian kami mendatangi ala binain pada suatu bangunan, ya, suatu bangunan. Roksuhu, kata-kata roksu itu maknanya adalah kepala, tapi ujung atasnya jadi roksuhu, ya, yang duri atasnya ini mithlut tanuri, ya, seperti ya. Jadi yang atas ini terbuka seperti panci ya. Tandur itu pancinya roti buat adonan roti. Ya. Jadi ada bangunan yang di atasnya itu terbuka seperti panci. Wa asfaluhu, sedangkan yang apa itu bagian bawahnya wasi'ud, lebih luas lagi. Jadi di atasnya itu ada lubang sak panci macam itu, di bawahnya tambah lebih lebar lagi. Qala, kemudian dilanjutkan Rasul cerita lagi, fatolaktu, dalam mimpi itu kemudian aku melihat posisi jerunya apa itu, dalamnya bangunan ini besar ini, fa'idzan, maka tiba-tiba fihi, di dalamnya yang aku lihat ada kelompok rijalun, kaum laki-laki, wanisaun, kelompok perempuan, yang semuanya itu uratun, mohon maaf hadirin, seluruh laki-laki perempuan yang ada di tempat itu semuanya telanjang. Fa'idan, maka tiba-tiba mereka ini ya, ya'tihim, didatangi, ya'tihim, mereka ini didatangi oleh apa? Fa'ilnya ya'ti lahabun, mereka didatangi oleh lahab, apa ya, berkobar-kobarnya api, min asfala, dari bawah, minhum, di antara mereka. Fa'idan, maka tiba-tiba uqida, ya, uqida. Nah, tiba-tiba uqida, dipanaskan, ya. Jadi kemudian keluar apinya dari bawah itu, irtafa'u, ya, kemudian mereka itu naik ke atas, ya, dijajah karena kena panasnya ini, hatta yakadu, hingga mereka itu hampir kemudian an yakhruju, mencela keluar. Ini gampangane
meledosnya LPG itu langsung menjawab gitu. Dan begitu setelah itu mereka turun lagi meledos malih. Jadi yes, pokoknya kayak marning dua ya meledos balik. Niki lanang itu di dalam diungkap kayak ngoten. Jadi dia turun lagi meledos malih munggah malih dibakar mudhun malih. Si kayak tambahan meledos malih. Waduh, Kanjeng Nabi, siapa lagi? Ya, siapa lagi mereka ini? Ya. Kemudian fa'idah, ya. Maka apabila ahmadan, ya, apinya itu kemudian terus membara, roja'u, apinya itu terus membara ke bawah, roja'u mereka balik lagi fiha di dalamnya. Falamma ja'ahum, maka ketika datang ke mereka dzalikal lahabu, api yang berkobar-kobar lagi itu sawatu, maka mereka itu kemudian bahasanya bengok-bengok, yakni maksudnya sawatu itu sahu, berteriak-teriak. Jadi ini kok, jadi mereka lanang wedok itu dilebokno di satu ruangan, ya, yang atasnya seperti panci, ruangannya sama, tapi dalamnya ini besar. Mereka dimasukkan situ, nah dari bawah itu kemudian dipanaskan api, apinya kemudian karena situasinya tertentu meledak apinya. Mereka kemudian naik semua. Begitu kemudian selesai apinya, mulai turun. Begitu nginjak lagi bawah, meledak lagi. Wis pokoknya ngono. Ya terus ya kok loro KPK loro nyenyeng. Ya, entek benar. Tapi enggak ada kematian. Ya. Fakultu kemudian mereka bisanya cuma teriak-teriak saja. Fakultu kemudian aku mengatakan subhanallah, maha mulai, siapa ini mas, siapa ini, pada suara laki-laki tadi. Qala li, dua laki-laki itu kemudian mengatakan kepadaku intalik, ya, mereka mengatakan ayo pergi, jangan di sini. Fantolakna, maka kemudian kami pergi dari tempat itu. Hadirin, hadirat sekalian, waktunya habis tadi. Ini ceritanya masih panjang. Ini cerita Meksik sepertiga ini boten dilanjut minggu depan. Ya boten eco. Maka syarat nih jenengan harus masuk lagi di depan. Ini ceritanya baru mari. Jenengan gak bisa cerita lagi nih. Ya, ini sih di keliling di lapangan itu beberapa episode masih banyak episode kayak ini. Maka bisa gak bisa ahad depan kudu masuk. Ya insya Allah ditandai Mas Fidos itu sampai itu. Ya insya Allah. Nah terus apa usaha tafsirannya? Nanti di akhir dari mimpi itu Nabi menafsirkan satu-satu. Nah, lagi tafsirnya kok tunggu ahad yang akan datang. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebelum kita tutup pengajian kita, monggo bapak-bapak yang mau tanya boleh. Ada bapak-bapak yang mau tanya? Oh boleh Mas Muhammad, yang saya 1 jam. Ada yang belakang tanya. Saya itu ibu-ibu siap ya kalau mau tanya. Monggo. Pun betul sami kenapa pun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, setelah sholat fajar atau qobliyah subuh itu belum sempat membaca sunnah subhanallah wa bihamdi subhanallazim astaghfirullah, apakah boleh kemudian komat gitu? Kemudian komat belum sempat baca, apakah boleh setelah sholat jamaah subuh membaca sunnah wirid itu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, istiqomah kita supaya gak medot, apakah boleh Ustaz? Jawabannya boleh. Ya, supaya istiqomah kita tidak terputus. Ya, tadi saya agak telat Ustaz, bisanya cuma sholat sunnah fajar 2 rakaat saja. Sekai si sub mata berkomat. Ya, subhanallah bihamdi si sub mata istiqomah deh. Ya, dia karena saja ini umpam biasa kalau cukup. Niki wah agak telat. Saya baca setelah sholat jamaah subuh boleh. Di dalam kitab Al-Muhadzab Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, beliau bercerita seperti ini. Suatu ketika ada sahabat Nabi ini setelah jamaah subuh dengan Nabi, sahabat ini kemudian mundur ke belakang dulu, agak menjauh dari Nabi. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Padahal waktu jamaah subuh tidak ada sholat sunnah. Nabi begini ini nggak bisa nerima, harus ditanyakan. Itulah ini. Ya, kalau Nabi diam dikatakan ikram motor itu oleh. Akhirnya kemudian dipanggil oleh Nabi, karena merasa dipanggil Nabi dia ketakutan. Tapi datang kepada Nabi, ada apa ya Rasul? Zaman itu tadi sudah jamaah, kemudian kita wiritan, sama kok mundur melaksanakan sholat sunnah fajar. Sama kok melaksanakan 2 rakaat. Sholat apa ini? Nggak ada sholat. Mohon maaf ya Rasul, saya tadi datangnya sudah pas koma. Itu kan kebiasaan kita nih, tak kok pas koma. Ya ini, bener kayak masa kok. Nah, ketika itu pas saya datang pas koma, saya nggak bisa sholat sunnah fajar. Maka yang saya uber jamaah dengan panjenengan ya Rasul. Setelah itu kemudian karena saya merasa belum sholat sunnah fajar, qobliyah subuh atau sunnah fajar, maka saya kemudian mundur melaksanakan sholat itu supaya istiqomah saya tidak terhenti ya Rasul. Nggak ada komentar Nabi. Nabi berdiri ngalih deh. Nabi berdiri kemudian pergi begitu saja. Intalaqa. Nabi kemudian pergi. Kata ulama, loh ini berarti ikrar. Ketika memang orang itu tidak sempat sholat sunnah fajar, ya setelah subuh berarti boleh. Dari ungkapan ini, nah kalau sholat sunnah yang jelas-jelas begitu boleh supaya tetap istiqomah, maka termasuk joko istiqomah panjenengan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah kita baca setelah subuh karena memang tidak ada waktunya waktu itu, ya berarti suka-suka sama-sama boleh ya demikian itu. Ya hanya saja kalau ada di antara kita datang pas qomat waktu subuh, kemudian mantu jamaah mundur atas hadis niki dan sholat sunnah fajar, ya sebagai qadha dari yang tadi itu, ya boleh sebenarnya. Hanya kalau Kanjeng Nabi kan nanya, kemudian dijawab, Nabi membenarkan dengan apa? Mendiamkan apa yang sudah dilakukan. Tetapi kalau di akhir zaman ini masukan dalam lebih bagus dilakukan di rumah saja. Sebab jamaah itu kan macam-macam. Panjenengan memang ahli ilmu, joko sunnah fajar. Akhirnya sholat sunnahnya dilakukan di masjid itu, tapi bagi awam sih tas belajar. Oh, oleh sholat sunnah mari sunnah. Lah Ustaz itu, ya sekalipun demikian, ya itu Ustaz oleh berarti. Padahal dia nggak klarifikasi kepada Ustaznya, juga nggak menjelaskan karena dia nggak tanya. Begitu itu khawatir timbul tuhmah dugaan. Jadi supaya tetap bisa dilakukan qobliyah subuh atau sunnah fajar, lakukan di rumah. Ada yang seringkali terjadi kepingin melakukan ini
sing sholat lek ditakoni gak iso jawab bulet, sing ngakoni motot ae kan. Akhirnya bertukaran. Ya kan. Oleh karena itu bagi kita, apalagi yang public figure yang biasa, jangan melakukan sesuatu yang orang menimbulkan tuhma tidak baik. Ya, kira-kira moro awam moro kepiden melok ngoten niku. Ya, ngeten-ngeten iki boten sae. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, dulu hadirin ngapunten. Ya dulu mungkin 20 tahun yang lalu ya saya ngaji pada waktu itu malam disuruh guru kami Habib Soleh itu ngaji ke pesantren Darul Hadis, datang bawa kitab gitu. Waktu itu 10 hari yang terakhir Ramadan tiap malam baca kitab Minah Husaniyah. Nah ketika itu pulang kebetulan jam 11:30, jam 11 kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang kalau punya uang numpak beca. Pas waktu itu khawatir saya karena dengan mbah saya di rumah sendiri tak numpak beca aja. Nah beca pas kemudian ya pas di alun-alun aja. Ya akhirnya bawa kitab ngoten itu kumpulan putih, kemudian Pak beca Pak, oke. Dan dikasih gitu. Nah tengah-tengah perjalanan beca itu sintian beca itu saja bah lek butuh tiang-tiang esi sing biasa ten alun-alun sama pondok kulo kulo iki nggo kitab lho kumpulan putih lho sing biasa pesen kulo putih kabeh Bang. Enak ini sing pesen kulo putih apa iki lho. Wah gawe enak iki kulo langsung kulo bayar mencolot tadi. Ya, pun boten kulo jang kulo suka termasuk. Waduh. Ya. Karena apa? Ya, orang yang sudah dianggap baik itu ya orang seperti itu. Jadi orang begitu melakukan kesalahan dianggap suatu hal yang makanya begitu itu menjadi catatan kita. Jadi kembali balik dari jawaban tadi, jawabannya boleh. Tapi kalau militan diam aja kan nggak apa-apa nih. Ya sholat tadi kan ada gerakan-gerakannya. Kalau subhanallah bihamdi subhanallah bismillah gak cukup Ustaz waktunya saya baca subuh. Dan ini karena saya memang telat. Ya sekali 2 kali boten apa-apa. Lanjut mawon militan itu. Ada bapak-bapak yang tanya lagi? Sampun nggih. Ibu-ibu ada yang tanya? Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.